antara suci Om kesama Mahadewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Alaya suasadiya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Apresiasi regenerasi seniman muda di PET AYE PKB 2026. Wamenpar targetkan kunjungan PKB 2026 lampaui capaian tahun lalu. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, keterlibatan anak-anak, generasi muda hingga penyandang disabilitas dalam PET AYE pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Ratu Ayu Isana Bagus Oka. Menurutnya partisipasi lintas generasi ini menjadi bukti nyata keberlangsungan pelestarian budaya Bali. Pelepasan peserta Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ditandai dengan prosesi pemukulan kulkul oleh Gubernur Bali Wayne Koster sebagai simbol dimulainya perjalanan budaya dalam rangkaian PAWE PET AYE PKB ke-48 di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Monumen Bajra Sandi Renon. Ajang tersebut tidak hanya menampilkan kekayaan seni dan budaya Bali, namun juga memperlihatkan semangat generasi para pelaku seni budaya. Dalam pawai budaya tersebut, ribuan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Bali menampilkan beragam kesenian daerah yang melibatkan anak-anak hingga generasi muda sebagai pelaku utama. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI sekaligus Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isana Bagus Oka menilai keterlibatan generasi muda menjadi bukti bahwa budaya Bali tetap hidup dan diwariskan secara berkelanjutan.
Menurut Isyana, seluruh kabupaten dan kota di Bali tidak hanya menampilkan kekhasan budayanya masing-masing, namun juga menunjukkan proses regenerasi seniman dan penari yang akan menjadi penerus pelestarian budaya menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan penyandang disabilitas dalam pementasan Pet Aya yang mencerminkan semangat inklusivitas dalam pelestarian budaya. Masing-masing kabupaten kota memperlihatkan bagaimana kekayaan budaya masing-masing kabupaten kota dengan juga melibatkan anak-anak dan generasi muda yang mudah-mudahan nantinya akan berarti bahwa penerus calon-calon para penari, para seniman yang bisa melestarikan budaya Bali dapat terus dilestarikan menuju Indonesia Emas 2045. Ada masyarakat yang disabilitas juga dilibatkan? Betul sekali, luar biasa sekali karena ini memperlihatkan bahwa bagaimanapun kondisi kita semua tetap dapat terlibat. Disabilitas, difabilitas, semuanya dapat turut melestarikan budaya kita dan semua tidak ada yang tertinggal, bisa sama-sama melestarikan budaya, terutama juga budaya Bali. Pet Aya PKB kali ini kembali membuktikan bahwa seni dan budaya Bali tidak hanya menjadi identitas masyarakat, namun juga menjadi ruang pendidikan budaya yang inklusif, sekaligus sarana menyiapkan generasi penerus untuk menjaga warisan budaya Bali di masa mendatang. Winata Bali TV. Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster, ditandai dengan pemukulan gong di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Bali Sabtu 13 Juni 2026 malam. Pada momentum pembukaan tersebut, PKB ke-48 tahun 2026 juga menerima pengakuan nasional melalui penyerahan Piagam Karisma Event Nusantara KEN tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengingatkan bahwa PKB pertama kali diselenggarakan pada 20 Juni 1979 pada masa kepemimpinan almarhum Profesor Dr. Ida Bagus Mantro sebagai Gubernur Bali periode 1978-1988. Menurutnya, PKB merupakan warisan budaya besar yang berhasil dijaga secara berkelanjutan selama hampir 5 dekade. Keberlangsungan PKB semakin kokoh setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Hal tersebut terlihat dari semakin beragamnya karya seni yang ditampilkan, meningkatnya kualitas garapan, semakin banyaknya partisipasi seniman, dan antusiasme masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gubernur Koster juga memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan generasi muda dan anak-anak dalam PKB. Menurutnya, kehadiran anak-anak usia dini hingga generasi muda sebagai pelaku seni menjadi bukti bahwa regenerasi kebudayaan Bali berjalan secara alami dan berkesinambungan. Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan bahwa kebudayaan merupakan hulu pembangunan Bali, sebagaimana tertuang dalam visi Nangun Satkerti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, serta haluan pembangunan Bali 100 tahun 2025-21025. Menurutnya, kebudayaan tidak hanya menjadi sumber nilai spiritual, etika, dan moral masyarakat, tapi juga menjadi sumber kreativitas, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan industri berbasis budaya, dan fondasi utama kemajuan sektor pariwisata Bali yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara skala dan niskala. Secara fundamental dan komprehensif, penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali semakin kokoh, berkualitas, dan menarik dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Perkembangan ini dapat dilihat langsung dari karya seni yang ditampilkan, semakin beragam dan berkualitas. Semakin banyak seniman dan lembaga seni yang berpartisipasi, semakin bergairah penonton yang hadir menyaksikan Pesta Kesenian Bali selama sebulan, serta penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali juga semakin tertata, terarah, berkualitas, serta menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Pada momentum pembukaan tersebut, PKB ke-48 tahun 2026 juga menerima pengakuan nasional melalui penyerahan Piagam
Karisma Event Nusantara KEN tahun 2026. Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati kepada Gubernur Bali sebagai tanda bahwa PKB resmi masuk dalam jajaran 125 Karisma Event Nusantara tahun 2026. Pada malam pembukaan, masyarakat disuguhkan reksadana perdana PKB ke-48 tahun 2026 berupa garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bungan Dedari bersama Institut Seni Indonesia ISI Bali yang menampilkan kekayaan musikal dan artistik tradisi Bali dalam kemasan kreatif berjudul Lup Dake. Yana dan Mastika, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar hajatan seni budaya terbesar Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026. Kemeriahan PKB tahun ini resmi dimulai Sabtu sore melalui prosesi Pet Aye atau pawai pembukaan. Lebih dari 25.000 seniman akan tampil menyemarakan PKB ke-48, tidak hanya dari Bali, tapi juga dari luar daerah. Salah satu tim kurator PKB yang selalu vokal memberikan masukan demi kemajuan seni Bali, Profesor Dr. Imade Bandem mengatakan PKB ke-48 tahun 2026 ini menurutnya akan penuh kejutan dan berbeda dari tahun 2025 lalu. Apalagi 2 tahun lagi kita akan menyambut PKB emas yang ke-50. Tim kurator juga sudah bekerja matang selama 10 bulan terakhir untuk menyiapkan rangkaian pesta rakyat ini. Lanjut Profesor Bandem, sesuai dengan tema yaitu Atmokerti, Jiwa Sida Paripurna, yang artinya memuliakan jiwa manusia secara sempurna. PKB tahun ini getarannya diakui akan lebih spiritual dibanding tahun sebelumnya. Semua acara, pagelaran, sarasehan, kriya lokal, hingga dokumentasi harus mendukung tema ini. Profesor Bandem dan tim kurator sebelumnya juga mengaku sudah turun langsung ke kabupaten kota untuk berdialog dengan para seniman. Lebih dari 25.000 seniman siap tampil dan tidak hanya dari Bali, tapi juga dari luar daerah seperti Jawa, Kalimantan hingga Cirebon. Bahkan melalui ajang Bali World Cultural Celebration atau BWCC, seniman dari Korea, Taipei, Cina, Jepang, dan India juga ikut menyemarakkan PKB. 2026 ini yang rasa akan banyak kejutan-kejutan, gitu. Jadi berbeda dengan PKB tahun 2025. Ini yang ke-48, 2 tahun lagi kita akan menghadapi PKB ke-50. Jadi oleh karena itu kami sebagai tim kurator telah menyiapkan dengan matang beberapa acara tahun ini. Anda sudah tahu bahwa tema dari PKB tahun ini adalah Atmokerti, ya, jiwa Sida Paripurna, jadi memuliakan jiwa manusia secara sempurna. Jadi PKB tahun ini lebih bersifat spiritual dibandingkan material, karena kita berhadapan dengan Atmokerti, menyempurnakan jiwa manusia. Jadi oleh karena itu semua acara yang disiapkan itu harus mendukung tema Atmokerti itu, baik Pet Aye-nya, pegelaran-pegelarannya, kemudian kriya lokanya, dokumentasi, perlombaan-perlombaan ini sudah disiapkan dengan matang. Para kurator sudah bekerja 10 bulan selama ini menyiapkan PKB yang ke 2026 ini. Mewakili tim kurator, pihaknya berharap PKB tetap semarak dan dipadati penonton. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk mengunjungi PKB sebagai bentuk dukungan bersama, karena PKB adalah wadah pelestarian dan pengembangan seni budaya masyarakat Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Wamenpar targetkan kunjungan PKB 2026 lampaui capaian tahun lalu. Kami segera kembali dengan laporannya. Veronica kok
luar tarik melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, antusiasme dan tingginya animo masyarakat dan wisatawan menyaksikan pawai atau pet aye pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Renon, Denpasar, Sabtu sore 13 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilo Enik Ermawati optimistis jumlah kunjungan selama penyelenggaraan PKB tahun ini akan melampaui capaian tahun lalu. Ribuan anggota masyarakat memadati kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Monumen Bajrasan di Renon untuk menyaksikan Pet Aye atau pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Kemeriahan pawai yang menampilkan beragam kekayaan seni dan budaya Bali dari kabupaten dan kota sebalik ini turut disaksikan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilo Enik Ermawati yang biasa disapa Luh Puspa. Usai menyaksikan pawai, Nilo Puspa menyampaikan optimismenya terhadap penyelenggaraan PKB tahun ini. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi indikator kuat bahwa PKB masih menjadi daya tarik utama wisata budaya di Bali. Terlebih pelaksanaan PKB yang berlangsung selama 1 bulan, mulai 13 Juni hingga 11 Juli 2026, yang bertepatan dengan masa libur sekolah dan musim liburan, sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kementerian Pariwisata juga memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PKB, salah satunya dengan menetapkan PKB sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara selama 6 tahun berturut-turut. Wamenpar menilai konsistensi pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan festival budaya terbesar di Bali ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing pariwisata berbasis budaya. Data tahun 2025 mencatat jumlah pengunjung PKB mencapai lebih dari 1,63 juta orang, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 56.000 orang. Kegiatan tersebut juga menghasilkan perputaran ekonomi sekitar 17 miliar rupiah yang berasal dari sektor kuliner dan kerajinan. Pentas kesenian itu menjadi salah satu daya tarik wisatawan dan bertepatan dengan libur anak sekolah, begitu summer holiday, PKB ini diadakan. Jadi kami sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Bali yang konsisten menggelar ini untuk 48 tahun sudah gitu, dan 6 tahun berturut-turut ini masuk bagian dari Karisma Event Nusantara. Jadi kami sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali dengan acara ini. Mudah-mudahan kita akan lihat, mudah-mudahan ada peningkatan. Kalau targetnya 1,6 juta wisatawan, mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Tahun ini Pesta Kesenian Bali mengangkat tema Atmokerti, Jiwa Sida Parisuda, yang bermakna penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri sebagai landasan membangun kehidupan yang harmonis. Melalui PKB, pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmen pelestarian budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Winata dan Edi, Bali TV. Kebijakan Kementerian Pariwisata Kemenpar yang memberi tenggat waktu hingga 1 Agustus 2026 bagi villa dan penginapan tak berizin di Bali mendapat dukungan dari kalangan pelaku industri pariwisata.
Langkah tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk menata sektor akomodasi sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan usaha pariwisata. Ketua Bali Villa Rental and Management Association BVRMA Kade Adnyana menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut akan mendorong pelaku usaha akomodasi yang selama ini belum memiliki legalitas untuk segera melengkapi perizinan. Menurutnya tingginya minat berinvestasi dan berbisnis akomodasi di Bali membuat jumlah usaha yang beroperasi tanpa izin terus bertambah, termasuk yang melibatkan investor asing. Ia menjelaskan selama ini banyak akomodasi dapat dipasarkan melalui berbagai platform online travel agent OTA tanpa terlebih dahulu menunjukkan kelengkapan izin usaha. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah akomodasi yang terdaftar di platform digital jauh lebih besar dibandingkan jumlah usaha yang tercatat resmi oleh pemerintah daerah. Karena itu BVRMA mendukung langkah pemerintah pusat yang akan menghapus atau melakukan delisting terhadap akomodasi yang belum melengkapi perizinan hingga batas waktu yang ditetapkan. Saya sampaikan sedikit tentang Bali. Itu sebetulnya kan Bali ini seperti gula ya. Manis, banyak orang yang ingin mendapatkan manfaat manisnya ini. Nah demikian pula dengan adanya bisnis tentang pervilaan, tentang akomodasi di Bali, banyak orang yang mau berbisnis di sini termasuk para WNA. Nah kondisi ini sekarang kan banyak yang akhirnya mereka ini banyak yang bodong, banyak yang tidak berizin. Lalu pemerintah pusat mengambil keputusan bahwa mereka ini banyak dibantu bisnisnya ini oleh OTA, online travel agent, tanpa mengisyaratkan perizinan apapun, sehingga mereka bisa melisting rumahnya, propertinya tanpa harus memenuhi persyaratan apapun, perizinan apapun. Nah, kondisi ini memberikan gambaran begitu besar akhirnya data yang kita dapatkan di lapangan itu yang tidak berizin. Yang sekarang ini 17.000 akomodasi yang sudah berizin, yang terdata oleh Dinas Pariwisata maupun PPSP Provinsi Bali. Kenyataannya di listingan itu ada 37.000, bahkan lebih. Nah ini akhirnya pemerintah pusat kan memberikan ultimatum sampai tenggat 1 Agustus 2026 ini akan di-delisting jika tidak melampirkan perizinan maupun compliant yang resmi. Dari kacamata BVRMA, kami sebetulnya sangat setuju apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena dengan demikian mereka yang tidak berizin ini akan mengurus izin, kemudian mengurus NIB, NPWP, NPWPD, yang akhirnya nanti akan berdampak kepada pendapatan dari daerah atau kabupaten kota yang ada di Bali. Bukankah ini bagus? Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha lokal dalam mengurus legalitas usaha. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha diharapkan lebih mudah memenuhi persyaratan perizinan dan mampu meningkatkan kualitas usahanya. Yana Bali TV. Sekolah Dasar Jambe Agung Batu Bulan Sukawati Gianyar menggelar pentas seni budaya pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas siswa 1 hingga 5 tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kreativitas dan bakat siswa sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi akademik maupun non-akademik. Pelepasan dan kenaikan kelas diisi dengan rangkaian pertunjukan seni yang melibatkan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan serta menampilkan bakat dan talenta yang dimiliki siswa-siswi SD Jambe Agung. Sebanyak 626 siswa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan berbagai kreativitas di bidang seni tari, seni musik, bela diri, teater, dan berbagai pertunjukan lainnya. Pementasan yang ditampilkan merupakan hasil pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini dilaksanakan di SD Jambe Agung.
Selain pentas seni, SD Jambe Agung juga memberikan penghargaan kepada siswa dan guru berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa yang menunjukkan prestasi akademik dan non-akademik, guru berprestasi, serta siswa dengan jumlah tabungan terbanyak sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan kedisiplinan. Kepala SD Jambe Agung Dewo Ayu Widiantari mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan memberikan ruang bagi siswa untuk menampilkan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki. Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana berkat dukungan penuh dari orang tua siswa dan Yayasan Putra Jambe Agung yang turut memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia memaparkan selama ini siswa SD Jambe Agung telah meraih berbagai prestasi di bidang olahraga, seni dan akademik pada tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Ia berharap capaian tersebut terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pentas seni budaya anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Jambe Agung, serta ada kegiatan kenaikan kelas. Nah, jadi kegiatan ini berlangsung semua atas dasar support dari orang tua siswa dan juga dari pihak yayasan yang memberikan reward atau apresiasi terhadap anak-anak kami yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Harapan ke depan kami sebagai selaku guru ya pasti tentunya ingin yang terbaik untuk anak-anak kami kan begitu. Jadi tahun ini sudah naik 100%, tahun depan tetap 100% dan lebih meningkat lagi di nilai-nilainya dan di prestasinya. Mungkin bisa lagi ke go internasional seperti ini. Pengawas SD Kecamatan Sukawati, Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Inyoman Krisna Mahendra Hardi Putra menyampaikan pihaknya terus melakukan pendampingan secara berkala terhadap sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan termasuk SD Jambe Agung. Kalau terkait dengan dukungan, tentu saja kami sebagai pengawas sekolah itu melakukan pendampingan secara berkala. Yang pertama terhadap sekolah-sekolah yang menjadi dampingan kami, kebetulan dia menjadi pengawas untuk wilayah Kecamatan Sukawati. Dan SD Jambe Agung ini adalah salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Tentunya dukungan itu tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara mental. Kemudian juga bagaimana kami bisa memberikan arahan, kemudian juga dorongan agar nantinya SD Jambe Agung itu bisa tetap berusaha bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi peserta didik yang bersekolah di sini. Serangkaian pentas seni budaya pada sore hari acara dilanjutkan dengan menggelar graduation khusus siswa kelas 6 SD Jambe Agung tahun ajaran 2025-2026. Dalam kesempatan tersebut diumumkan lulusan terbaik yang memperoleh nilai TKA tertinggi dengan nilai matematika dan bahasa Indonesia sebesar 96,67%. SD Jambe Agung diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Desa Batu Bulan khususnya serta Kecamatan Sukawati pada umumnya. Kolaborasi antara sekolah swasta dan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak di Kabupaten Gianyar. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Wimbakara Gender Wayang PKB ke-48. Tampilkan Duta Bangli, Jembrane, dan Denpasar. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun anak alit kuning. Mentatang nalar kebos, mepangges utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite
lokasi mewah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Wimbakara atau Lomba Gender Wayang dalam rangka Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 berlangsung meriah di kalangan Ayodhya Art Center Taman Budaya Denpasar Minggu pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA menghadirkan penampilan 3 duta, yaitu Kabupaten Bangli, Jembrane, dan Kota Denpasar yang membawakan sajian khas seni tabuh gender wayang. 3 peserta tampil secara bergantian menunjukkan kemampuan teknik dan penguasaan komposisi tabuh. Mereka yakni Sanggar Semarlangu, Banjar Kembang Merta, Desa Penglumaran Kecamatan Susut sebagai Duta Kabupaten Bangli, Sanggar Chandra Metu, Desa Baluk Kecamatan Negara sebagai Duta Kabupaten Jembrane, dan Sanggar Kembang Waru, Banjar Abian Kapaskaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Duta Kota Denpasar. Dalam penampilannya, masing-masing peserta membawakan tabuh gender wayang yang telah dipersiapkan, yaitu tabuh cangak, merenggang, dan pemungkah, mesem, dan angkat-angkat dengan karakter permainan yang menonjolkan ketepatan teknik, kekompakan, dinamika, dan penghayatan musikal para penabuh. Wimbakara Gender Wayang dinilai oleh 3 orang dewan juri yang menilai berbagai aspek mulai dari kualitas penyajian, teknik permainan, kreativitas, hingga kesesuaian dengan pakem seni gender wayang. Antusiasme penonton terlihat sepanjang pelaksanaan lomba. Kalangan Ayodhya dipadati masyarakat, pecinta seni, dan para pembina dan pelaku seni gender wayang yang hadir untuk memberikan dukungan sekaligus menyaksikan perkembangan regenerasi seni tradisi Bali. Sementara itu, penanggung jawab gender wayang Duta Kabupaten Bangli, Inengah Dwije Badrenaya, bangga bisa tampil dalam ajang PKB ke-48. Dalam lomba gender wayang kali ini, persiapan dilakukan kurang lebih sekitar 3 bulanan, mulai dari teknik hingga penguasaan tabuh. Meski waktu persiapan relatif begitu singkat, ia optimis Duta Bangli mampu tampil maksimal dan memberikan hasil yang terbaik bagi Kabupaten Bangli. Yang sangat bangga bisa mengikuti lomba, menang kalah itu sudah biasa banget. Jadinya apapun keputusan Dewan Juri, yang terbaik intinya untuk keberlangsungan seni dan budaya kita di Bali. Melalui Wimbakara Gender Wayang pada PKB ke-48 ini, diharapkan seni kerawitan Bali, khususnya gender wayang, terus terjaga, berkembang, dan tetap diminati generasi muda sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya Bali. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Sementara itu sebanyak 107 siswa sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 3 dari berbagai kabupaten kota se-Bali berkumpul untuk mengikuti lomba mewarnai yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 Art Center Taman Budaya Denpasar. Ajang ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan bakat seni mereka. Mengangkat tema sentral PKB ke-48 yakni Atmo Kerti, Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna. Ajang ini tidak hanya sekedar kompetisi visual, melainkan juga wahana untuk mengenalkan dan menanamkan nilai luhur kearifan lokal dan doktrin kehidupan asli Bali sejak dini kepada anak-anak. Koordinator Lomba Mewarnai PKB ke-48 Putu Yoga menyampaikan bahwa dari total kuota maksimal 200 peserta yang disediakan panitia, sebanyak 107 peserta hadir dan berkompetisi langsung kali ini. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti lomba. Putu Yoga menambahkan bahwa materi visual yang diwarnai oleh para peserta sudah disediakan langsung oleh pihak panitia dalam ukuran kertas A3. Desain gambar tersebut pun telah diselaraskan dengan tema besar PKB tahun ini. Meski demikian, para peserta diberikan kebebasan penuh untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Dengan teknik pewarnaan menggunakan media krayon, termasuk diperbolehkan menambahkan ornamen gambar latar yang relevan. Terkait proses penjurian, Putu Yoga memaparkan ada 3 aspek utama yang menjadi
kreativitas mereka, dan hanya kami batasi untuk alat gambar itu berupa krayon, pewarnaan krayon. Dan tema dari gambar tersebut juga sudah kami sesuaikan dengan tema Pesta Kesenian Bali pada tahun ini. Berbeda dengan beberapa kategori lomba lain yang pengumumannya ditunda, hasil evaluasi dan pemenang Wimbakara Mewarna ini direncanakan langsung diumumkan pada hari yang sama setelah proses penjurian selesai. Langkah prosesi penyerahan hadiah berupa piagam dan uang tunai secara resmi tetap akan dilangsungkan pada malam penutupan PKB ke-48 tahun 2026. Melalui pelaksanaan lomba ini, pemerintah Provinsi Bali berharap dapat terus memantik konsistensi pelestarian seni rupa dari tingkat dasar sekaligus mewujudkan visi Nangun Satkerti Loko Bali menuju Bali sebagai pusat peradaban dunia. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Serangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026, Kriya Loka atau Loka Karya Seni Tari Barongket digelar di kalangan Angsoka, Taman Budaya Art Center dan Pasar Minggu pagi. Kegiatan ini menghadirkan budayawan sekaligus maestro tari Bali, Profesor Dr. Iwayan Dibio sebagai narasumber. Loka karya ini dihadiri para seniman muda, penari pemula, serta masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai tari Barongket. Dalam pemaparannya, Profesor Dr. Iwayan Dibio menjelaskan berbagai aspek penting terkait Barongket mulai dari latar belakang sejarah, karakteristik penampilan, gaya pementasan hingga proses pelatihannya. Guru besar koreografi asal Singapadu Gianyar ini menekankan pentingnya generasi muda memahami Barongket secara menyeluruh agar mampu menjadi penari yang berkualitas dan dapat diandalkan di masa mendatang. Kendala dari seniman muda, keberanian mereka untuk memilih salah satu gaya dan identitas pribadinya. Sehingga mereka menarinya itu secara genrik saja. Jadi di mana dia menari, dengan siapa dia menari, kita melihat tarian yang sama. Tidak ada identitas pribadi. Jadi memiliki identitas pribadi inilah yang ingin saya dorong. Dan yang ketiga itu adalah saya ingin meminta mereka supaya betul-betul menguasai struktur formal Barongket yang benar. Menurut Dibio, salah satu kendala yang masih dihadapi penari muda saat ini adalah kurangnya keberanian untuk memilih dan mengembangkan gaya tari yang menjadi identitas pribadinya. Akibatnya penampilan tari cenderung seragam dan belum memiliki ciri khas yang kuat. Selain itu, para penari juga diingatkan untuk memahami struktur formal tari Barongket yang menjadi identitas koreografinya, seperti igel popeson, igel conong, igel gua, macok, pelayon hingga omang-omang. Iya, pakem-pakem Barongket itu kan ada igel pepeson, lalu igel conong, lalu ada igel gua maco, lalu ada pelayon, lalu ada omang. Atau ada juga di tengah-tengahnya diselipi dengan intip jangkrik atau ngigelin suling. Yang seperti itu. Itu seolah-olah sudah menjadi identitas dari koreografi, dari tari. Penguasaan dasar-dasar tari Bali klasik seperti tari baris dan tari jauk menjadi fondasi penting bagi siapapun yang ingin mendalami tari Barongket secara profesional. Winata, Bali TV. Diduga korban pencurian penyu langka ditemukan jauh dari habitatnya. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan seperti langganan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, warga Gang Durian, Perumahan Wira Sambangan, Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukesada Buleleng, Kamis siang digegerkan dengan penemuan seekor penyu lekang di aliran sungai dekat permukiman warga. Nak bikin video, Bu, waktu Temuan satwa langka tersebut pertama kali dilaporkan Ketua RT Gang Durian, Ketut Sarjana. Menindaklanjuti laporan itu, Ketua Pokwas Mas Penimbangan Lestari Jero Made Widiadnyana bersama tim konservasi langsung melakukan mitigasi dan evakuasi penyu ke penangkaran sementara di Pantai Penimbangan Desa Bakti Sraga, Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil identifikasi, tim konservasi penyu yang diperkirakan berusia sekitar 50 tahun dengan berat mencapai 80 kg itu merupakan penyu lekang dengan nama ilmiah Lepidoselis olivaceae, salah satu dari 6 spesies penyu langka yang dilindungi di Indonesia. Kita selamatkan telurnya. Kemudian mungkin kami curiga, kadang-kadang penyu naik ke pasir itu kan dua jalannya dia, dua jejaknya, naik turun gitu. Ini kadang-kadang sekali aja ini. Saya kan curiga, aduh ini kok sekali ini jalannya kok udah naik turunnya gitu. Saya curiga, benar kan? Sekarang udah terbukti bahwa ada orang mungkin mengambil. Tim konservasi menduga penyu tersebut merupakan hasil pencurian. Pasalnya lokasi penemuan berada sekitar 5 km dari habitat aslinya di laut. Selain itu, penyu ditemukan dalam kondisi mengalami retak pada bagian cangkang. Kasus temuan penyu ini telah dilaporkan kepada aparat kepolisian dan Polairut Polres Buleleng. Selanjutnya, tim konservasi bersama dokter hewan akan melakukan observasi dan pemeriksaan sebelum satwa tersebut dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Yasri Yuli, Bali TV. Masa demo Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI mendekati Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta Jumat 12 Juni. Namun aksi mahasiswa tersebut tertahan oleh aparat gabungan TNI Polri di kawasan Tamrin sebelum memasuki Bundaran HI yang merupakan kawasan steril. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI melakukan aksi damai untuk menyuarakan sejumlah isu yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Sekitar 1.000 orang mahasiswa turun ke jalan menggunakan angkot dan kopaja dari kampus UI Depok, Jawa Barat menuju Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta pada Jumat 12 Juni. Namun belum sampai ke Bundaran HI, masa tertahan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di kawasan Jalan Tamrin atau sekitar 500 meter dari titik kumpul demo di Bundaran HI. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, area Bundaran HI adalah daerah steril, sehingga aksi seperti demonstrasi tidak diperbolehkan. Dari Jakarta, Frau Gesti Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah masa aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat 12 Juni bertahan hingga malam. Petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian dan TNI terpantau berjaga-jaga di sekitar lokasi. Aksi massa baru mulai membubarkan diri pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.
Sejumlah massa aksi unjuk rasa di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat 12 Juni bertahan hingga malam hari, setidaknya sampai pukul 20.30. Ruas Jalan Sudirman arah Bundaran HI pun ditutup. Selain itu, operasional bus Transjakarta di rute tersebut juga dialihkan. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum sempat meminta agar blokade polisi yang menutup jalan ke arah Bundaran HI segera dibuka. Petugas gabungan dari kepolisian dan TNI terpantau berjaga di lokasi untuk melakukan pengamanan. Massa aksi baru mulai membubarkan diri setelah pukul 21.00 dan Jalan Sudirman arah Bundaran HI kembali dibuka. Sementara mobilitas di ruas jalan ini ke arah Senayan terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Niko Anggriawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Reksadana Pergelaran Perdana PKB, kolaborasi isi Bali dan Sanggar Bungan Dedari, angkat filosofi Lubdaka Lelada. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya. Empat tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu sonora tropical pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, pergelaran perdana Reksadana dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB menghadirkan sebuah sendera tari kolosal bertajuk Lubdaka Lelada, hasil kolaborasi antara Institut Seni Indonesia Isi Bali dan Sanggar Karawitan Bungan Dedari. Garapan ini menjadi salah satu sajian spektakuler yang memadukan kekuatan seni tari, karawitan, pedalangan, dan teater tradisi Bali dalam kemasan yang syarat nilai filosofis. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Isi Bali, Profesor Komang Sudirge, menjelaskan bahwa sendera tari kolosal tersebut mengambil inspirasi dari kisah suci Siwara Trikalpa, mahakarya sastra karya Empu Tanakung. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa pada Panglong Ping 14 Kesase Kapitu, seorang pemburu bernama Lubdaka memasuki hutan untuk berburu. Namun sejak pagi hingga malam tiba, ia tidak berhasil memperoleh seekor binatang buruan pun. Demi menyelamatkan diri dari ancaman binatang buas, Lubdaka memanjat pohon bile dan bertahan di atasnya sepanjang malam. Untuk mengusir rasa kantuk, Lubdaka memetik daun bile satu persatu. Tanpa disadarinya,
tindakan itu justru mengiringi yoga samadhi Betara Siwa melalui pelaksanaan upawasa, jagra, dan mauna, yaitu berpuasa, bergadang, dan tidak berbicara. Dalam ajaran yang tersurat pada Siwaratri Kalpa disebutkan bahwa siapapun yang turut menyertai yoga samadhi pada malam Siwaratri akan memperoleh kemuliaan setelah meninggal dunia. Karena ketulusannya, roh Lubdaka akhirnya dimuliakan di surga. Garapan kolosal Lubdaka Lelana melibatkan sekitar 180 orang seniman, terdiri atas penabuh gamelan, penari, dalang, juru gending, sinden penata artistik, komposer, koreografer, hingga tim pendukung lainnya. Keterlibatan ratusan pelaku seni tersebut menunjukkan besarnya skala produksi sekaligus semangat kolaborasi antara institusi pendidikan seni dan komunitas seni tradisi. Kami mempersiapkan ini sudah hampir 4 bulan dari perancangan penyusunan naskah, kemudian untuk menentukan bagaimana bentuk garapannya juga kami mengundang para pakar-pakar terutama di skenario ini yang memahami skenario, kemudian juga mengundang komposernya, mengundang koreografernya untuk memahami isi ceritanya. Kemudian kami menyusun tim untuk artistik direktor, kemudian yang menata bagian-bagian masing-masing adegan gitu. Jadi baru setelah kita menentukan skenarionya, baru menentukan casting dari garapan ini, bagaimana siapa yang akan memerankan apa dan sebagainya, kemudian siapa yang akan menjadi komposernya, siapa yang menjadi koreografernya, baru menentukan pendukung. Nah, setelah semuanya tereksplorasi, terobservasi, baru kami melalui acara Nuasia namanya untuk memulai kegiatan ini. Nah, kurang lebih 3 bulan persiapan sudah terwujud dan siap untuk ditampilkan pada hari ini. Lebih jauh, Profesor Sudirga menegaskan bahwa pertunjukan ini tidak hanya bertujuan menghibur, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai makna sesungguhnya dari kisah Lubdaka yang selama ini sering disalahpahami. Selama ini ada anggapan yang keliru bahwa seseorang boleh berbuat dosa sepanjang tahun, lalu cukup melaksanakan Siwaratri untuk menebus semuanya. Padahal, kisah Lubdaka bukanlah cerita tentang penghapusan dosa secara instan, melainkan mengandung nilai-nilai filosofis yang sangat mendalam. Menurutnya, perjalanan berburu yang dilakukan Lubdaka merupakan simbol perjuangan hidup manusia. Kegagalan memperoleh buruan menggambarkan berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan. Sementara tindakan memanjat pohon bila dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kualitas diri menuju tingkat spiritual yang lebih tinggi. Begitu pula saat Lubdaka memetik daun bila sepanjang malam. Dalam tafsir filosofis yang diangkat dalam pertunjukan ini, tindakan tersebut dimaknai sebagai usaha manusia memetik saripati pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang tersimpan dalam karya sastra suci, termasuk lontar-lontar warisan leluhur. Jika ingin mencapai kemuliaan atau surga, manusia harus berkaya dirinya dengan pengetahuan. Daun bila yang dipetik itu dapat dimaknai sebagai nilai-nilai kebijaksanaan yang harus terus digali dan dipelajari. Selain itu, ketika Lubdaka gagal mendapatkan hasil buruan sehingga tidak makan dan tidak minum, kondisi tersebut mencerminkan pelaksanaan upawasa atau pengendalian diri. Demikian pula sikap menahan diri dan menjaga kesadaran sepanjang malam menjadi simbol pentingnya disiplin spiritual dalam kehidupan. Melalui sentra tari kolosal Lubdaka Lelana, Isi Bali, dan Sanggar Karawitan Bungan Dedari berharap masyarakat dapat memahami kembali esensi ajaran Siwaratri sebagai momentum introspeksi, pengendalian diri, peningkatan kesadaran, dan pencarian pengetahuan sebagai jalan menuju kesempurnaan hidup. Pertunjukan ini sekaligus menjadi bukti bahwa karya seni tradisi Bali mampu menjadi media edukasi yang relevan dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual kepada generasi masa kini. Hendra dan Mastike, Bali TV. Pemirsa, banyak yang tak mengetahui bahwa ada patung besar seperti Sulinggi membawa genta menyambut umat yang hendak masuk ke Pura Penataran Penati dan Pasar. Ada yang menyebut sosok tersebut adalah ide pedanda Sidimantra atau Resi Markandea karena tangan kiri beliau memegang genta. Namun ternyata beliau adalah Dukuh Blatungan atau Dukuh Sakti yang kini lebih sering disebut Ratu Gede. Apa hubungannya sosok ini dengan Palinggih Manik Angkeran dan Pura Penataran Penatih? Simak laporan selengkapnya berikut ini. Berdirinya Pura Penataran Penatih sangatlah unik.
Pura Penataran Agung Penatih erat kaitannya dengan perjalanan suci Maharesi Markandeya dan menjadi pusat pemujaan leluhur kawitan bagi keturunan Arya Wangbang Pinatih. Pura ini awalnya dikenal sebagai Pura Payogan Hyang Api sebelum dipugar dan namanya diubah di era kerajaan. Saat itu Bujangga Sari berniat memberikan peseraman di atas hamparan tanah di Bali. Ketemukanlah tanah berwarna putih di lokasi pura saat ini. Di tempat inilah beliau membangun pura yang dinamai Pura Payogan Hyang Api. Hal ini diperkuat kepercayaan masyarakat setempat bahwa pura ini diawali dengan kesaktian Begawan Sidi Mantra yang mengeluarkan api hingga membakar hutan saat itu. Inilah sebabnya pura itu disebut Pura Hyang Api. Di dalam pura ini terdapat 2 pelinggih Padma, Siwa dan Buddha yang dibangun untuk menghormati leluhur, yaitu Empu Sidi Mantra, penganut Buddha, dan Empu Sdah, penganut Siwa. Di Jawa Tengah ada 2 pelinggih utama bernuansa magis. Paling depan adalah pelinggih berupa patung Dukuh Blatungan alias Dukuh Sakti yang kini disebut Ratu Gede. Menurut pemangku pelinggih gede Dukuh Sakti, Made Weda, pada Sabtu 13 Juni 2026, sosok Dukuh Sakti ini tugasnya sebagai pengadang-adang kramo yang masuk, terutama yang berkeinginan tak baik. Jika ada kramo baru kali pertama hendak sembahyang ke pura, wajib melukati pelinggih Dukuh Blatungan ini. Makanya sosok Dukuh Sakti dikenal sangat magis karena membawa genta sebagai bentuk simbol pelukatan umat. Iya tuh. Ucap niko di kang mertuane di kiri murah pada Penatih ya. Raja Penatih nggih. Raja Penatih. Oh, niki katur ya. Di sana niko wae. Nggih, patut nggih. Napi penunas damu idol niki jero mangku. Iki yang penunas dan mau dokter tadi kita ratu rakte niko bener. Selamat datang. Terus dur ke Pura Penataran niki. Ko di Rajang Pura Penataran akhirnya niko. Nggih. Penapi ide kesane kasungsung niki lho. Ide Ratu Agung ide Marago Siwa Buddha. Siwa Buddha. Oh, niki nggih. Mawan diki dumun nak kan nanti wasana yang ketangkil kejeruan kan ke pura diki nak kan penglukatan. Pelinggih kedua di Jawa Tengah adalah sosok Manik Angkeran yang berada di sisi timur laut Jawa Tengah Pura. Sosoknya seperti raja. Menurut sejarah, Manik Angkeran merupakan putra dari Begawan Sidi Mantra, Empu Sidi Mantra, dan leluhur dari warga Arya Wangbang Pinatih. Bangunan pelinggih ini dilakukan pada masa pemerintahan Kiai Anglurah Penatih Mantra yang merenovasi dan menambahkan beberapa bangunan suci leluhur di pura tersebut. Nggih, terus kebun nak siap ya soal niko yang di buku nih baca yang itu pada kelatungan kemon diki terpecah anu di desa Penatih diki dasar yang sungyo itu mungkin itu betul menguasai Dukuh Sakti. Kan. Tapi mawinan mempersaingi Dukuh Sakti itu. Dukuh Sakti nah pujo enten Dukuh Sakti anu yang dan masih Indonesia kan. Nggih, sampun nami itu nggih. Nami niko. Pujo diko kan. Kan iki karena apa desa Tunggal iki mungkin ratu Ngurah Gede kan. Ratu Ngurah Gede persaingan itu. Setelah pemugaran oleh raja, nama Pura Hyang Api diubah menjadi Pura Penataran Agung Penatih. Nama ini diambil dari kata pura tempat suci, penataran tempat yang dimiliki penguasa, dan penatih, nama wilayah dan penguasa saat itu. Saat ini pura tersebut disungsung oleh warga desa Pekraman Penatih sebagai kahyangan tunggal dan berfungsi sebagai pura kawitan, pusat pemujaan leluhur untuk klan Arya Wangbang Pinatih. Swece, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.